Kisah ini menceritakan tentang seorang ART muda yang tampak pendiam dan tidak mencolok, namun tanpa diketahui majikannya, dia menyimpan rahasia gelap dan niat tersembunyi. Suasana rumah yang tenang perlahan berubah menjadi medan penuh dengan kecurigaan, ketegangan, dan kejadian mengerikan. Seorang ART bernama Ana mendapat pekerjaannya di sebuah villa yang sangat mewah. Pemiliknya, Nyonya Andrea, mengajaknya untuk berkeliling rumah dan bilang berdasarkan kesepakatan mereka, dia harus bekerja tanpa hari libur sepanjang bulan Agustus. Oalah capeknya tak ada libur. Dan saat musim gugur, dia akan diberi kompensasi untuk waktu tersebut. Ana memulai tugasnya dan menyiapkan makan malam. Mereka berkumpul di sana dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas makanan lezatnya dan juga bunga-bunga indah yang sudah dia petik di ladang hari itu. Tanggung jawabnya adalah membersihkan, merawat kolam renang, mencuci mobil, dan juga tugas lainnya. Suatu hari, dia memberi susu kepada seekor kucing liar yang lucu. Namun Tuan Pedro menjadi marah karena takut hewan itu akan terbiasa dengannya. Ana pun berjanji tidak akan mengulangi hal itu. Dan saat sedang setrika baju, Ana menelepon ibunya dan bilang bahwa masa percobaannya akan berakhir pada bulan September. Setelah menandatangani dokumen yang diperlukan, dia bisa mengirimkan uang kepada Eva, adik perempuannya, untuk biaya sekolahnya yang mahal. Saat Ana bekerja, anak majikannya yang bernama Claudia sedang berjemur di tepi kolam renang. Setiap hari, Ana disibukkan dengan banyak tugas. Suatu hari, anak majikannya yang bernama Jacob memergoki Ana sedang udud dan berjanji tidak akan bilang-bilang. Dia biasanya melakukan pekerjaan dengan tenang dan tak pernah menolak permintaan majikannya. Suatu hari dia bertemu dengan pembantu lain, Giselle, yang berasal dari Kolombia. Dia membawa paket perlengkapan untuk membuat patung batu. Mereka bergibah sebentar sebelum para tamu berdatangan. Saat makan malam, nyonya rumah bilang bahwa dia merasa puas dengan pembantu barunya. Meski tadinya, dia ingin ART dari Filipina, bukan orang Kolombia. Tuan Pedro bilang bahwa Ana bisa berusaha keras dan skill memasaknya sangat memuaskan. Saat tidak ada yang melihat, para pelayan mencicipi beberapa hidangan. Giselle mulai meniru gaya majikannya yang membuat Ana tertawa. Di waktu luang, Ana membuat miniatur kecil berbentuk kuda, namun sebagian besar harinya disibukkan dengan pekerjaan. Suatu hari, dia curhat kepada Giselle tentang sakit punggungnya, dan dia memberinya obat penghilang rasa sakit. Setelah 3 bulan bekerja keras, dia sangat kelelahan, tetapi dia tak mampu berhenti karena dia harus mengirimkan uang untuk sekolah adiknya. Selain itu, Nyonya Andrea sudah berjanji untuk membantunya mendapat izin tinggal di Spanyol, namun Giselle bilang hal itu tidak mungkin tanpa tinggal selama 2 tahun di negara itu atau tanpa adanya keluarga di sana. Ana bukanlah orang pertama yang dibohongi oleh Pedro dan Andrea. Giselle bilang untuk berhati-hati dengan keluarga ini. Merasa patah semangat, Ana tetap melanjutkan tugasnya. Tapi sekarang dia mulai mengamati tingkah laku keluarga majikannya itu. Tak lama kemudian, dia mendapat kabar dari ibunya bahwa Eva berhasil lulus ujian kedokteran. Ini adalah berita gembira untuknya. Saat sedang membersihkan, dia merasa tergoda untuk melihat barang-barang milik Jacob. Kemudian Jacob dan kawan-kawan bersantai dan berenang. Jacob mengajari Ana cara membuat minuman yang dia sajikan kepada kawannya. Beberapa kawannya bilang sesuatu yang tidak pantas tentang Ana. Dia mendengar semuanya, tapi tak bisa membela dirinya sendiri karena takut kehilangan pekerjaannya. Saat Ana melanjutkan pekerjaannya, Claudia memintanya untuk mengambil gambar dan dia memamerkan tubuh sempurnanya. Merasa tidak nyaman, dia pun bilang kepada Nyonya Andrea tentang izin tinggalnya. Ana percaya kepada Giselle bahwa memperoleh izin tinggal adalah hal yang tidak mungkin. Namun Andrea meyakinkannya bahwa semuanya berjalan lancar. Mereka akan membantunya dan memproses semua dokumen pada bulan September. Setelah itu dia kembali bekerja meskipun keraguan masih melekat di hatinya. Obsesi majikannya kepada seni abstrak terlihat aneh bagi para pelayan, dan Giselle mulai bercanda dengan hal itu yang membuat Ana tertawa. Mereka tahu bahwa Andrea akan segera menutup kesepakatan dengan seorang kolektor seni Jepang, yang akan menjadi kesepakatan besar dalam bisnisnya. Giselle bilang agar Ana pergi ke pantai, tetapi Ana bilang tentang aturan majikannya yang melarang mereka meninggalkan villa. Giselle bilang bahwa majikannya akan pergi ke pesta malam itu dan akan pulang terlambat. Pada akhirnya Ana setuju. Di pantai dia bertemu dengan teman-temannya Giselle yang bilang agar dia membuat profil Tinder. Awalnya Ana malu, namun rasa penasaran mengalahkannya. Dan dalam perjalanan pulang, dia bertanya kepada Giselle tentang aplikasi itu. No. ¿Quiere probar? Bueno, Ese es adictivo. Dia bilang, dengan Tinder kita bisa mendapatkan pria yang kita sukai, dan Ana membuatnya dengan foto sederhana. Dan dia merasa mulai berani. Dia membuka kulkas dan mengambil sebotol minuman, meminumnya sedikit dan menambahkan air agar majikannya tidak curiga. Dia juga mencoba beberapa kue yang enak. Saat para majikannya kembali, Ana pun segera kabur dari sana. Pesta itu sudah menguras tenaga Andrea dan Pedro, dan Andrea bilang bahwa Ana seorang pemalas karena sekarang kulkasnya berantakan. Dan beruntungnya tidak seorang pun yang melihat Ana.
Esoknya Pedro memberi tugas untuk menyingkirkan anak kucing liar itu. Saat akan mengatakan sesuatu, tapi Pedro tidak memberinya kesempatan. Dan Andrea datang dan bilang untuk menyiapkan gurita sesuai resep khusus. Anna yang tidak berniat membuang anak kucing itu, dan dia hanya memberikan makanan kaleng. Dan tak lama kemudian, Andrea bilang dia sakit kelapa, dan Anna menawarinya sup tradisional negara asalnya. Karena sup itu akan meredakan sakit kelapanya, dia pun mencobanya. Malam itu, saat Anna melihat Tinder lagi, Giselle mengetuk jendelanya dan bilang mereka akan pergi ke sebuah pesta. Awalnya Anna menolak dan bilang Nyonya Andrea tidak mengizinkannya pergi dan dia tidak punya baju yang bagus, dan dia memberikannya gaun yang indah berkilauan. Mereka pun pergi ke pesta. Di sana mereka menari dengan semangat dan minum sebotol air haram. Anna menarik perhatian pria yang mulai menggodanya, namun dia menolaknya dan hal itu membuat si pria terkejut, dan Anna mendorongnya lalu pergi meninggalkan pesta. Esok paginya, Pedro mengajaknya untuk ikut belayar. Anna menolak dengan sopan dengan alasan pekerjaan yang banyak. Namun Pedro memaksanya dan akhirnya dia pun ikut bergabung bersama mereka. Karena merasa mual, dia tidak menikmatinya. Claudia dan Pedro berenang dan saat itu Pedro bilang bahwa dia sudah berbicara dengan pengacara bahwa benar untuk memiliki izin tinggal membutuhkan waktu 2 tahun. Namun dia meyakinkannya selama dia tinggal bersama mereka, dia tidak membutuhkan izin, dan mereka mau menaikkan gajinya sebanyak 10% mulai bulan depan. Aduh, Mimin juga mau dong. Sambil menahan rasa mualnya, Anna berterima kasih kepada majikannya itu. Dalam perjalanan pulang, Pedro masih ingin membuang anak kucing liar itu dan membutuhkan orang untuk mengusirnya. Majikannya tiba-tiba akan pergi selama seminggu dan memberikan gajinya sebulan di muka. Dan bilang tentang acara penting dengan klien orang Jepang harus berjalan dengan sempurna, dan meminta Anna untuk tidak mengulangi kesalahan Giselle karena dia datang bekerja saat mabuk pada hari itu. Saat ditanya apakah dia bersama dengan Giselle, dengan tegas Anna menjawab tidak. Cemas dengan temannya, Anna mencoba meneleponnya tetapi tidak berhasil. Anna menangis karena tanpa Giselle, dia merasa sangat kesepian di villa itu. Teman yang tersisa adalah anak kucing liar. Dia tidak mengerti kenapa Pedro sangat membencinya. Setelah selesai bekerja, Anna mematikan lampu di rumah. Dan malam harinya, Jacob bilang agar bermain video game bersama. Meskipun tidak nyaman, Anna masuk ke kamarnya dan bermain game di kamarnya sendiri. Ternyata Pedro sudah menyewa orang untuk menyingkirkan anak kucing itu. Dengan menahan emosi, Anna mengepel dan mulai membersihkan jejak kaki di jalan taman. Sementara itu, Jacob mengalihkan perhatiannya dengan permintaannya yang banyak. Dan saat tahu adiknya tidak jadi masuk sekolah, Anna merasa marah. Eva akan meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan. Anna bilang semua hal di dunia ini tidak semudah itu, tapi Eva sudah memutuskan tidak ingin menjadi dokter, karena itu adalah keinginan ibunya, bukan keinginannya. Malam itu, Anna tertidur saat bermain game dan esoknya dia membereskan kekacauan Jacob dan kawannya di tepi kolam. Saat menemukan HP Claudia, dia yang tahu kode sandinya, melihat-lihat dan mengirim pesan kepada seorang pria bernama Danis. Dan bilang untuk bertemu malam itu, namun Jacob dan kawannya sudah berencana untuk makan malam di rumah sebelum pergi ke pesta. Saat itu juga Danis bilang akan bertemu dengannya, dan Anna mengundangnya ke villa. Sementara itu Claudia mencari HP-nya dan Anna bilang tidak melihatnya. Namun Claudia mempunyai HP banyak, dan dia berencana pulang sangat malam. Anna mencoba pakaian Claudia dan mengirim pesan kepada Danis bahwa dia akan menunggunya. Jacob dan kawannya sedang makan malam mengabaikan Anna. Dan tiba-tiba intercom berbunyi dan ternyata itu adalah Danis tiba 1 jam lebih awal. Dia berbohong ada orang yang tidak sengaja datang ke alamat yang salah. Jacob dengan sombongnya bilang bisa mendapatkan anak kapan saja pun dia mau. Anna tidak bisa menahan emosinya dan meludahi Jacob atas sikapnya. Dan Anna menerima telepon dari ibunya dan harus mengabaikannya karena dia terlalu sibuk. Dan ibunya mengirim pesan tentang cara meyakinkan Eva agar tidak pindah ke Spanyol. Setelah mereka semua pergi, Anna berganti baju dan berdandan ala tante-tante. Membayangkan dirinya adalah seorang nyonya yang hidup dengan kemewahan. Danis datang lagi dan terkejut saat melihatnya, tapi mereka melanjutkan untuk bersenang-senang. Esoknya, Anna udut tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Para bujang itu mengajak Anna untuk bergabung makan bersama dan Anna pun mau. Pada saat itu, Jacob lupa dengan keberadaan dompetnya dan saat itu dia melihat Anna dengan seorang pria di tepi kolam berenang. Jacob bilang bagaimana jika orang tuanya tahu hal itu. Mereka menawari Anna sebuah kesepakatan. Jika dia mau melakukan semua perintah, maka majikannya tidak akan tahu kelakuan mesumnya Anna. Anna menjelaskan bahwa dia tidak peduli. Saat ancamannya tidak berhasil, Jacob menawarkan $5.000, jumlah yang pas untuk kuliah adiknya. Tapi Anna tetap menolak ajakannya. Hal itu membuat mereka marah. Anna kabur ke kamar dan mengunci diri, tidak tahu harus bagaimana. Dia mulai mengemasi barang-barang dan mencoba menelepon Giselle, tapi nomornya tidak aktif lagi. Akhirnya
Akhirnya mereka pergi meninggalkan Anna sendirian. Anna teringat catatan Jacob di dalam salah satu buku dan ternyata itu adalah kode akses ke dompet mata uang kripto miliknya. Saat Jacob sedang mandi, Anna beraksi tapi tanpa diduga majikannya kembali. Andrea sangat marah dengan kekacauan yang terjadi, apalagi bahwa pembeli Jepang seharusnya tiba dalam beberapa jam lagi. Anna mulai membersihkan, tapi pada titik ini, dia sudah tidak peduli dengan pekerjaannya. Saat melihat ke jendela, dia melihat Pedro sedang mengusir kucing-kucing. Memanfaatkan momen itu, Anna kembali ke kamarnya dan mendengar percakapan majikannya. Andrea ingin memecat pembantu itu, tapi Pedro bilang untuk menunggu karena masih berguna dalam mempersiapkan acara. Karena mereka harus menjual patung itu, tak lama para tamu berdatangan. Andrea pun berarigato kepada Tuan Hiroyama atas kedatangannya untuk pertukaran budaya. Pematung tidak bisa hadir secara langsung, tapi sudah menyiapkan pesan video untuk mereka. Menyadari perilaku Anna, Andrea mengikutinya dan memecatnya saat itu juga. Majikannya tidak tahu bahwa Anna sudah memiliki akses ke dompet mata uang kripto milik Jacob dan berhasil mengaksesnya. Dalam akhir cerita, kita melihat Anna sedang menikmati hidup di pulau tropis dan cerita pun tamat. Oke guys, jangan pernah kita merendahkan pekerjaan orang lain dan membuat mereka sakit hati dan mempunyai dendam kepada kita. Apabila mereka membalaskan dendamnya, bisa jadi kita yang merugi. Jadilah manusia yang lebih rendah hati dan menghormati orang lain. Oke, see you on next video. Bye.